Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Seorang laki-laki berusia 25-an tahun terlihat memasuki sebuah halaman rumah. Halaman rumah yang tidak terlalu besar, namun terlihat asri karena terdapat berbagai jenis tanaman hias terutama anggrek. Laki-laki itu menghela nafas, seakan melepas beban pikiran. Ia memarkir sepeda motornya di teras kemudian masuk ke rumah. Rumah itu pun tidak terlalu besar, mungkin sekitar 45 meter persegi. Bukan termasuk rumah bergaya minimalis kekinian. Si laki-laki sejenak termangu di ruang tamu, bukan karena apa-apa. Seperti hari-hari sebelumnya di ruang itu, ia selalu memandangi perabot yang ada. 3 tahun sudah ia menikah. Selama itu pula, ia belum bisa membeli perabotan yang bisa dikatakan layak. Di ruang tamu itu memang ada meja kursi, namun meja kursi lawas yang kondisinya sudah bisa dikatakan usang. Kayu pada perabotan itu sudah rapuh dimakan teter di sana-sini. Spon atau busa pada kursi-kursi itu juga sudah robek di sana-sini. Istrinya bahkan seringkali berteriak-teriak karena melihat kecoa berkeliaran bebas di dalam kursi-kursi itu. Ya Allah, kapan aku bisa membeli perabotan yang lebih baik? Si laki-laki bergumam sambil memandangi meja kursi di ruang tamu itu. Ia tidak tahu kalau istrinya sudah berada di belakangnya. Alhamdulillah mas, kita itu masih bisa makan buat sehari-hari. Masalah perabotan bisa kita gunakan yang ada dulu mas. Toh kita juga jarang kan kedatangan tamu. Si laki-laki terkejut. Ia tidak mengira istrinya sudah berada di sebelahnya. Ia pandangi istrinya, lalu dengan lembut ia usap rambutnya. Ia minta maaf sambil berdoa agar secepatnya mampu membeli berbagai perabotan rumah. Istrinya mengamini disusul tersenyum penuh arti. Laki-laki muda itu bernama Rian, dengan istrinya bernama Safira. Usia mereka terpaut 2 tahun, Safira lebih muda. Meski masih tergolong muda, namun kedewasaan mereka sudah cukup matang dibanding teman-teman seusia mereka. Terlihat kemudian, mereka menikmati makan di sore itu. Memang bukan sedang menikmati makanan yang mewah, tapi pada dasarnya, rasa bersyukurnya itu yang penting. Selain itu, mereka selalu menikmati apa yang ada. Hanya sayangnya, kebahagiaan pada keluarga muda itu terasa masih belum lengkap. Ya, mereka memang belum dikaruniai momongan. Belum ada tangis bocah di rumah itu. Belum ada anak kecil yang merengek minta nenen. Belum ada mainan-mainan yang berserakan di lantai. Bagaimana dengan pekerjaan kantor mas? Safira membuka percakapan di sela nikmatnya makan sore mereka. Ya, lumayan sibuk tadi. Kamu sendiri bagaimana? Jadi ikut kursus di rumah Mbak Nino? Ya, selama Mas Rian mengizinkan. Nanti kalau aku sudah terampil bikin roti, kan lumayan untuk menambah uang bulanan, Mas. Rian menoleh pada istrinya. Dalam hati ia bersyukur, karena istrinya punya keinginan untuk kursus segala. Yang terpenting, istrinya punya kegiatan yang positif. Syukur nanti bisa untuk menambah penghasilan. Sebagai seorang tenaga honorer di kantor kelurahan, seberapalah gajinya? Beruntungnya, Rian memiliki keterampilan untuk memperbaiki alat-alat rumah tangga yang rusak. Rian juga lihai dalam membantu orang menjualkan tanah atau rumah. Dari situlah ia mendapat uang tambahan. Mereka telah selesai makan ketika terdengar seseorang mengetuk pintu.
Rian bangkit, lalu bergegas menuju pintu depan. Rupanya, tetangga sebelah yang datang. Tetangga itu rupanya minta tolong karena kulkas di rumahnya sudah beberapa hari ini tidak mau dingin. Rian mengiyakan, tapi nanti sehabis maghrib baru akan mengecek. Soalnya sebentar lagi azan akan berkumandang. Rian mencermati setiap bagian mesin kulkas di hadapannya. Maka setelah penyakit kulkas itu ketemu, dengan cekatan Rian pun segera mengutak-atik bagian yang bermasalah. Tidak butuh waktu terlalu lama, masalah pada kulkas milik tetangganya itu pun teratasi. Alah bu, bukan pekerjaan berat kok. Disimpan saja buat jajan cucu jenengan. Tolak Rian halus dengan tidak bermaksud menolak rezeki ketika tetangganya menanyakan berapa ongkos pekerjaannya itu. Si tetangga yang tidak enak hati karena telah dibantu itu pun bersikeras tetap memberi ongkos untuk Rian. Ini buat sekedar beli bensin mas, tidak baik loh menolak rezeki, kata si tetangga. Maka akhirnya dengan mengucapkan beberapa kali terima kasih, selembar uang berwarna biru itu pun masuk ke saku celana. Rian sudah hampir berpamitan dan hampir melangkahkan kaki keluar rumah ketika matanya tertuju pada satu set meja kursi tamu. Meja kursi itu memiliki bentuk yang bernilai seni tinggi. Apalagi Rian melihat kalau bahan dari meja kursi itu merupakan kayu jati yang benar-benar tua. Melihat apa yang dipandang Rian, si tetangga mengatakan kalau meja kursi itu ia beli dari tetangga saudaranya di kota sebelah. Di sana memang terkenal dengan perabotan rumah tangga berbahan kayu-kayu tua. Tidak hanya meja kursi, kadang ada lemari, meja rias, bahkan cermin dan ukiran yang sangat halus pun ada. Ya memang secara harga relatif mahal mas. Dulu saya beli itu 7 juta pas dan tidak boleh ditawar. Tapi soal bahan, kayunya itu loh mas, benar-benar pilihan. Si tetangga memberi sedikit penjelasan. Nanti kalau ada barang baru, sampean tak kasih tahu ya mas, biar saya antar ke sana. Nanti biar ibu juga yang akan menawarkan. Lanjutnya, Rian hanya mengangguk. Dalam hati ia benar-benar kagum dengan meja kursi di ruang tamu tetangganya itu. Dibanding dengan furnitur-furnitur modern buatan sekarang, meski dengan harga yang lebih murah sekalipun, ia akan tetap memilih barang lawasan tapi kualitasnya tetap terjamin. Namun yang jelas, untuk saat ini isi dompetnya baru sebatas cukup untuk keperluan sehari-hari. 7 juta, harga yang sangat mahal sekali baginya. Hari-hari pun Rian dan Safitri lalui. Sebenarnya lah, Safitri berasal dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah seorang purnawira perwira menengah. Ibunya pun seorang pensiunan guru. Kedua orang tuanya sudah sering mengatakan, kalau Safitri butuh apa-apa, tinggal bilang saja. Nanti bapak ibu bantu. Namun atas permintaan Rian, Safitri dimohon agar tidak merepotkan bapak ibunya. Kita jangan kalah sama burung, Dek. Burung emprit misalnya. Mereka bisa membangun rumah, bisa cari makan, bisa membesarkan anak-anaknya. Selama kita masih bisa, tolong jangan sampai merepotkan orang tua. Dan jalan rezeki memang sangat luas. Meski gaji dari kantornya tidak besar, tapi ada jalan lain bagi Rian dalam memberi nafkah untuk istrinya. Bermula dari seorang teman yang ingin menjual rumahnya, Rian pun menawarkan rumah itu ke beberapa teman yang lain. Dan begitulah, rumah itu bahkan terjual tidak lebih dari waktu 2 minggu. Kesepakatan harga pun juga tidak alot. Maka sesuai janji dari temannya, ada imbalan yang pantas mengalir ke dompet Rian. Secara kebetulan pula,
Tetangga sebelahnya juga memberi kabar kalau di toko furnitur yang pernah ia katakan sedang banjir barang-barang bagus. Kabarnya si pemilik toko baru saja melelang sebuah rumah terbengkalai yang isinya pun berupa benda-benda antik dan perabot-perabot kuno. Maka beberapa hari kemudian, berbekal uang cuan dari jasa jual rumah itu, berangkatlah Rian dan istrinya dengan diantar si tetangga. Sebuah mobil berwarna hitam terlihat memasuki sebuah toko furnitur yang cukup besar. Ya, hari itu Rian dan istrinya memang nunut mobil milik tetangganya. Si pemilik toko tentu saja mengenal baik Bu Firda, tetangga Rian, dan Bu Rima, sepupu Bu Firda. Mereka mengajak Rian dan istrinya berkeliling-keliling toko. Rian tampak mengernyitkan dahi ketika beberapa meja kursi yang dilihatnya seperti bukan mebel kuno milik Bu Firda. Rian hendak menanyakan kepada pemilik toko, namun rupanya pemilik toko sudah mengetahui isi kepala Rian. Yang di sini memang mebel-mebel buatan sekarang, Mas. Kalau ingin melihat-lihat mebel kuno, ada di belakang. Mari saya antar. Rian pun tersenyum, berharap ada meja kursi artistik berbahan kayu jati tua. Maka mereka pun segera mengekor si pemilik toko. Di sebuah ruangan yang sangat besar, Rian dan istrinya dibuat terkagum-kagum. Di ruang itu terdapat berbagai macam perabotan dengan berbagai model dan ukuran. Dan dari sekian banyak perabotan itu, kesemuanya berbahan kayu dan benar-benar tua. Ada jati, ada sono keling, ada kayu nangka, kesemuanya benar-benar berasal dari kayu tua. Dan sejauh mata memandang, kesemuanya benar-benar dibuat dengan tingkat kehalusan yang sempurna. Di sebuah sudut ruangan, mata Safitri tertumbuk pada sebuah meja rias dengan motif ukiran. Meja rias itu cukup besar, sekira 120-an cm lebarnya. Bahan yang digunakan adalah kayu sono keling. Cermin yang menempel pada meja rias itu pun terlihat masih cukup bersih. Safitri sudah membayangkan tiap hari bersolek di depan cermin itu. Safitri memang terkagum pada keindahan meja rias itu. Namun ada satu hal lain yang membuat hatinya bertanya-tanya. Mengapa ada banyak bunga di atas meja rias ini ya? Pemilik toko melihat ada pertanyaan di benak tamunya. Maka tanpa diminta, beliau pun menjelaskan bahwa beliau juga tidak mau ada hal-hal seperti itu. Hanya saja karena menurut penuturan pemilik sebelumnya, yang meminta supaya setiap malam Jumat Kliwon diberi kembang beberapa rupa. Jadi ya, apa salahnya ia turuti. Barang tersebut juga baru 3 hari berada di sana, dan kebetulan kemarin adalah malam Jumat Kliwon, sehingga ia pun menaruh beberapa bunga di situ. Rian yang sebelumnya lebih tertarik melihat-lihat meja kursi, kemudian bergabung dengan istrinya. Ia ikut mengamati meja rias itu. Diusap-usapnya meja itu, ukirannya benar-benar halus. Yang pasti, kayunya sangat tua. "Kamu suka?" tanya Rian setengah berbisik. Safitri mengangguk kecil. Rian pun kembali berbisik, "Semoga dananya cukup." Lalu dengan segera ia menanyakan harga perabotan itu. Pemilik toko mengamati dagangannya sebentar, baru kemudian menjawab kalau barang tersebut murah saja. Yang khusus untuk Rian, harganya adalah 1,5 saja. Karena memandang Bu Firda dan Bu Rima sebagai pelanggan setia di sana, maka harganya dipotong cukup banyak. Kurangi lagi sedikit, Pak. Bu Firda dan Bu Rima ikut menawar secara bersamaan. Akhirnya, setelah melalui tawar-menawar harga yang lumayan alot, terjadilah kesepakatan antara Rian dan pemilik toko. Bukan hanya sebuah meja rias, namun juga satu set meja kursi seperti yang Rian idamkan selama ini. Rian yang merasa tidak suka adanya berbungaan di atas meja rias itu pun lantas memungut dan melemparkannya ke tempat sampah.
Savitri yang melihat itu hanya memandang dengan tatapan penuh pertanyaan. Rian mengangkat bahu, memberi isyarat kalau bukannya sebuah masalah. Tidak ada seorang pun yang menyadari ketika Rian dan rombongan keluar dari ruangan itu, dari cermin rias itu mendadak muncul seraut wajah seorang wanita yang sangat menyeramkan. Raut itu pada awalnya terlihat cantik laksana putri bangsawan. Namun hanya dalam beberapa kedipan mata, wajah cantik itu berubah menjadi sosok yang menyeratkan kemarahan. Rian dan istrinya merasa bahagia sekali sore itu. Perabotan yang mereka idamkan sejak lama akhirnya terbeli juga. Secara kebetulan pula, harga barang-barang itu sangat terjangkau untuk isi dompet. Rian dan istrinya sedang menikmati barang baru di rumah mereka. Rian bersantai di kursi kayu, sedangkan istrinya nampak tersenyum-senyum di depan cermin meja rias. Savitri belum menyadari kalau dari cermin itu terlihat sebuah bayangan berkelebat cepat di belakangnya. Beberapa saat kemudian, "Dek, ini bau apa ya, Dek? Kok seperti amis-amis busuk begitu baunya?" tanya Rian dari ruang tamu. Savitri yang memang sedang fokus pada meja rias itu tidak begitu mendengar teriakan suaminya. Barulah ketika suaminya mengulang pertanyaan yang sama, Savitri pun bergegas menyusul suaminya di ruang tamu. "Ada apa toh, Mas?" ucap Savitri yang langsung mendengus. Sesaat, hidungnya kembang kempis. Namun berbeda dengan suaminya, ia justru tidak mencium bau amis apapun. Rian belum sempat mengecek dari mana sumber bau itu, karena isi perutnya terlanjur keluar. Istrinya dengan cekatan langsung memijit-mijit tengkuk suaminya. "Kamu nih kecapean kali, Mas. Sebentar, tak ambilkan minyak kayu putih." Sesampai di kamar, giliran Savitri yang kebingungan. Meskipun bernama meja rias, namun minyak kayu putih dan sebagainya yang bukan termasuk alat dan bahan rias pun ia tata di atas meja itu. Saat Savitri menyapukan pandangan, betapa terkejutnya ia melihat peralatan rias yang telah berserakan di lantai. "Loh, kok bisa berserakan begini sih?" ujar Savitri dalam batin. Ia mengira mungkin ada tikus yang masuk ke dalam kamarnya. Botol minyak kayu putih itu segera dipungutnya, lalu bergegas menuju ruang tamu. Dioles-oleskannya minyak kayu putih itu di tengkuk dan punggung suaminya. Rian sendiri masih tetap bersikukuh kalau tadi ia mencium bau amis dan bercampur busuk. Savitri pun mengalah. Tanpa mendebat lagi, ia ambil kain pel dan air lalu kemudian membersihkan bekas muntahan yang menyebar hingga sampai ke bawah kursi. Tidak seberapa lama kemudian, Rian berpamitan ke kamar untuk istirahat terlebih dahulu. Ia juga minta maaf pada istrinya karena telah merepotkan. Savitri pun kembali membersihkan bekas muntahan itu. Dalam hati ia masih bertanya-tanya, apa iya suaminya mencium bau amis busuk sampai-sampai isi perutnya keluar semua? Padahal ia sendiri tidak mencium bau apapun. Hidung Savitri mengendus ke kursi barusan mereka beli itu. Siapa tahu aroma pernislah yang membuat suaminya mual. Tapi memang nyatanya pernis itu tidak berbau. Pekerjaan Savitri pun usai. Ia bermaksud mengemasi kain pel dan ember yang berisi air. Tapi pada saat itulah, dari sudut mata kanannya ia melihat ada sesuatu yang tengah berdiri di sudut ruang tamu. Sosok itu terbalut kain putih. Dengan perasaan was-was, Savitri memberanikan diri menoleh. Tapi apa yang ia khawatirkan ternyata tidak terbukti. Tidak ada siapapun di sudut ruang itu. Ia berpikir kalau mungkin juga kecapean sama seperti suaminya. Tidak peduli dengan alat rias yang masih berserakan di lantai, Savitri langsung melompat ke tempat tidur. Ia merebahkan diri di samping suaminya yang sudah lelap.
Terbawa rasa kantuk yang menggelayut, Savitri pun segera menyusul suaminya ke alam mimpi. Saat pasangan suami istri itu terlelap, mereka tidak tahu kalau beberapa kali meja rias di kamar itu bergerak-gerak. Sebentuk bayangan muncul dari cermin. Mula-mula hanya berwarna hitam. Namun makin lama bayangan itu semakin jelas membentuk seraut wajah yang menyeramkan. Lampu di kamar tidur yang tidak begitu terang itu tiba-tiba berasap dan meletus. Letupannya memang tidak sekeras trafo PLN saat meledak. Namun itu pun sudah cukup membuat Savitri tergugah dari lelapnya. Ia mengguncang-guncang tubuh suaminya. Sayangnya, Rian terlalu lelap untuk sekedar diguncang-guncang. Suara apa toh ya barusan itu? Duh, Mas Rian lelap banget lagi tidurnya. Mas Rian, bangun Mas. Namun Rian hanya menggeserkan letak kepalanya saja. Selanjutnya, kembali terlelap. Tiba-tiba, terdengar suara seperti benda yang diseret. Suara itu sangat jelas masuk ke telinga Savitri. Bukan suara itu saja yang terdengar. Bahkan Savitri juga mendengar benturan-benturan benda. Seperti suara meja kursi yang saling berbenturan. Dengan perasaan was-was, ia pun kembali membangunkan suaminya. Kali ini ia guncang lebih keras. Rian pun terbangun. Dengan mata sayu dan lengket, ia pandangi istrinya. "Ada apa, Todik?" Istrinya tidak perlu menjawab, karena pada saat yang bersamaan, Rian sendiri mendengar suara berisik dari ruang tamu. Tanpa pikir panjang, ia pun bangun lalu bergegas menuju ruang tamu. Savitri tidak ingin ditinggal sendirian, ia pun mengekor di belakang. Rian menyalakan lampu ruang tamu. Seketika ruang itu pun terang benderang, dan terlihatlah bagaimana meja kursi itu masih tertata rapi seperti sedia kala. Baik Rian maupun istrinya hanya tertegun melihat perabotan mereka. Padahal mereka yakin kalau suara berisik itu berasal dari ruang tamu. Rian pun memeriksa pintu maupun jendela rumah. Semua masih terkunci dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Dirasa aman, Rian mengajak istrinya kembali ke kamar. Kali ini sengaja ia membiarkan lampu ruang tamu menyala. Suami istri itu sudah kembali berbaring di kamar, ketika tanpa sepengetahuan mereka, lampu ruang tamu itu tiba-tiba mati sendiri. Pagi pun menyingsing, sama halnya dengan kejadian semalam. Tanpa mereka sadari, lampu di ruang tamu tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Mereka juga tidak menyadari kalau meja kursi itu sebenarnya telah sedikit bergeser dari letak semula. Azan subuh berkumandang dengan merdunya. Berdua pun bangun, melaksanakan rutinitas seperti biasanya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana. Anda kersanengku